Saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kembali bertemu. Diduga pertemuan membahas cawapres pasangan Anies Baswedan. Itulah saya menyatakan Nasdem akan turut bertanggung jawab secara total. Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan sebagai Presiden RI periode 2024-2029 dan anggotaan kami ini lintas agama, lintas daerah, lintas suku. Jadi dengan demikian kita mau meruntuhkan stigma yang mengatakan Pak Anies itu hanya didukung oleh satu kelompok saja. Jadi justru kita tuh ingin negara ini jadi negara yang aman, tentram. Artinya nggak ada lagi ini kamu yang paling Pancasila, mereka bukan. Kita ini semua saudara. Maju dan mundur. Dengan mewujudkan Partai Nasdem dengan resmi yang saya banggakan, kami banggakan, cintai, sejarah mengajarkan setiap para pejuang harus gagah berani. Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh keluarga besar Partai Nasional Demokrat dan seluruh hadirin sekalian yang saya hormati dan teman-teman media yang saya hormati, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Demokrat nilai duet Anies AHY paling ideal di Pilpres 2024. Duet pasangan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY dinilai cukup ideal pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Deputi Bapil DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dikonfirmasi Sabtu 27 Mei 2023. Namun Kamhar menyebut keputusan akhir berada di tangan Anies Baswedan sesuai kesepakatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Ada beberapa figur yang pas, salah satu dan yang terutama bagi kami sesuai aspirasi segenap kader tentunya. Mas Ketum AHY ini pasangan ideal yang bisa menjadi dui tunggal, ujar Kamhar. Dia memastikan apapun keputusan Anies, maka Partai Demokrat akan menghormatinya. Namun semuanya dikembalikan kepada Mas Anies, keputusan itu ada di Mas Anies. Kami menghormati itu. Mandat penuh telah diberikan kepada Mas Anies untuk memilih dan menentukan cawapres, ujarnya. Lebih lanjut, Kamhar mengatakan Partai Demokrat senantiasa istiqomah berjuang bersama KPP guna mewujudkan perubahan dan perbaikan untuk terwujudnya masyarakat adil makmur. Termasuk nama-nama cawapres yang telah dikantongi Mas Anies Baswedan yang mengacu pada 5 kriteria yang telah ditetapkan, imbuhnya. Pasti nggak akan pernah lepas dari Jakarta dan Jawa Tengah. Anies memimpin Jakarta 1 periode, sedangkan Ganjar memimpin Jateng 2 periode. Ya jelas beda lah ya, mohon maaf. Masih ada 4,5 juta penduduk Jawa Tengah belum masuk program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Waduh, Pak Ganjar kemana aja sih? Udah hampir 10 tahun loh Pak. Sibuk lari-lari terus nih kayaknya. Hanya 5 tahun memimpin Jakarta, namun Anies mampu menjadikan warga Jakarta 98% menerima manfaat jaminan kesehatan. Asli, ini mah beda jauh. Pak Anies emang care banget sama kesehatan rakyatnya.
Mantap kalau dilanjutkan untuk Indonesia, pokoknya mantap. Ganjar Pranowo siap memimpin Indonesia dengan mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan berantas korupsi jika menjadi presiden. 10 tahun di Jateng aja angka kemiskinan ekstrimnya mencapai lebih dari 625.000 orang loh Pak. Padahal sudah dibantu pemerintah pusat lewat program pilot project pengentasan kemiskinan di 5 kabupaten. Angka kemiskinan di Jakarta sempat turun era Anies. Sejak Anies memimpin 2017 hingga 2019, angka kemiskinan Jakarta cenderung turun. Soal penanganan banjir, Ganjar Pranowo rupanya belum berbuat banyak untuk warga Jateng. Banjir rob kian parah. Banyak lokasi banjir baru, bahkan hingga berbulan-bulan yang menyebabkan gagal panen. Giant seawall yang dijanjikan dari 2014 tidak kunjung dibuat juga oleh Ganjar, membuat sumur resapan yang juga akan ditiru di Semarang dan IKN. Bahkan Anies membuat parkir air di taman dan ruang limpah sungai, sehingga air yang dulu parkir di Bundaran HI dan Istana Negara dapat dipindahkan di taman-taman dan ruang biru. Dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta. Emang cuma Anies semangat integrasi dilakukan. Menjangkau pemukiman Anies, ajak kolaborasi koperasi angkot menjadi mikrotrans, ber-AC dan tentunya gratis. Tarif transportasi juga diintegrasikan menjadi lebih murah, maksimal 10.000 loh. Era Anies, kemajuan sistem transportasi Jakarta luar biasa melalui kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga, pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan budaya membaca melalui program Taman Maju Bersama, yaitu merevitalisasi taman-taman yang ada, membangun taman-taman baru dari wilayah pinggiran Jakarta, serta membangun taman pintar. Duet pasangan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai cukup ideal pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Deputi Bapil DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dikonfirmasi Sabtu 27 Mei 2023. Namun Kamhar menyebut keputusan akhir berada di tangan Anies Baswedan sesuai kesepakatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Ada beberapa figur yang pas, salah satu dan yang terutama bagi kami sesuai aspirasi segenap kader tentunya. Mas Ketum AHY ini pasangan ideal yang bisa menjadi Dwi Tunggal, ujar Kamhar. Dia memastikan apapun keputusan Anies, maka Partai Demokrat akan menghormatinya. Namun semuanya dikembalikan kepada Mas Anies, keputusan itu ada di Mas Anies. Kami menghormati itu. Mandat penuh telah diberikan kepada Mas Anies untuk memilih dan menentukan cawapres, ujarnya. Lebih lanjut, Kamhar mengatakan Partai Demokrat senantiasa istiqomah berjuang bersama KPP guna mewujudkan perubahan dan perbaikan untuk terwujudnya masyarakat adil makmur. Termasuk nama-nama cawapres yang telah dikantongi Mas Anies Baswedan yang mengacu pada 5 kriteria yang telah ditetapkan, imbuhnya.